Ya, nambah satu tamunya nih tiba-tiba. Ada Maman Suherman. Pak Maman Suherman. Ya. Kang Maman, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kang Maman, Kang Ronald udah. Kang Maman. Kang Maman, kita lagi ngebahas tadi ya. Karena akan lebih banyak ngobrol. Oh iya. Benar. Apa-apa lah Bijaksana sekali Ronald ini. Enggak, bukan apa silau jadi nah sini ya. Paling tidak imbang kiri kanan cahayanya. Kita lagi ngebahas konspirasi teori. Tadi ngomongin misi pendaratan di bulan. Penembakan JFK, Ya. WTC juga yang kita bahas. Kalau menurut seorang Maman Suherman yang sering sekali terlibat di konspirasi teori, kan bukunya berapa kali Bukunya pun kan? konspirasi dia. Bukunya konspirasi. What do you think? Konspirasi orang selalu berpikir selalu politik ya. Saya waktu SMP sudah pernah jadi korban konspirasi. Setiap pulang sekolah tuh di Makassar selalu melewati sebuah lapangan bola. Di situ selalu ada orang menjual produk. 1.000 dia tambah lagi 2.500, 3.000 siapa yang paling mahal itu yang dapat. Biasanya banyak orang yang menawar-nawar yang lain supaya harganya makin tinggi, lalu ada yang mendorong-dorong kita untuk membeli. Padahal orang-orang ini teman-temannya sepedagang. Dan itu masuk ke dalam sebuah konspirasi. Sebuah konspirasi, sebuah persekongkolan jahat untuk mencari keuntungan. Itu kan dasar dari teori konspirasi. Apakah semua konspirasi pasti jahat endingnya? Kalau sudah bicara konspirasi, iya. Oke. Kan lawannya kan dengan kolaborasi. Contoh yang paling sederhana konspirasi yang menurut saya nggak bisa terlupakan orang, kasus Bill Clinton dengan Monica Lewinsky. Kalau bukan ada kepentingan politik, kenapa nggak dari dulu waktu dia jadi gubernur Arkansas dia sudah dibuka, sering ya? melakukan itu. Tapi menjelang pemilihan berikutnya dia kemudian dibuka. Kasus yang kedua Lady Di, kecelakaan Lady Di. Menurut teorinya, menurut banyak orang itu sekedar untuk membuat dia berpisah dengan Dodi Al-Fayed dan membuat Lady Di berhenti mengkritik pemerintah soal jual beli senjata. Tapi keterusan. Tidak pernah disangka justru mengakibatkan kematian. Itu adalah bentuk-bentuk konspirasi yang ada. Tapi itu jadinya gimana? Emang berarti di setting itu ya? Ada upaya setting seperti itu. Sama lah tadi cerita tentang Edwin Aldrin dan Neil Armstrong ke bulan. Orang banyak yang membuktikan bahwa itu syutingnya di Gurun Nevada di salah satu tempatnya Amerika punya kan. Hanya karena tidak ingin kedahuluan lagi oleh Rusia yang tahun 61 sudah membuat Yuri Gagarin mengorbit di luar angkasa. Apa bedanya sebenarnya konspirasi teori dengan unsolved mystery? Apa bedanya? Misteri-misteri yang belum terpecahkan itu biasanya berkaitan dengan masalah-masalah angkasa luar, UFO, tentang crop circle itu. Itu kena belum ketahuan aja kan. Nessie. Ada sengaja tentang Loch Ness. Iya, Loch Ness. Makhluk asing Yeti, di tengah laut. Yeti sampai sekarang belum terbukti. Tapi kalau konspirasi teori biasanya memang berkaitan dengan politik dan kriminal. Kasus 9 September 11 Twin Tower jatuh. Ya, itu. Sebuah pesawat kecil Boeing bisa menjatuhkan gedung, salah satu dari 10 gedung tertinggi di dunia. Buat orang sebuah teori konspirasi untuk menjadi alasan Amerika melakukan serangan ke Irak, melakukan upaya untuk menangkap Laden, Taliban dan kemudian bisa menyerang Irak. Itu kan satu bentuk Kan yang sangat menarik. Katanya secara teori harusnya kalau ketabrak jatuhnya ke samping, jatuhnya ke Ini bawah. jatuhnya ke bawah. Kayak udah dipasang di dalam itu gedungnya ya. Nah, itu kalau mau dicari banyak lah cerita versinya ya, silahkan aja, seru-seruan aja. Itulah dia serunya makanya kita obrolin di sini ya. Nah selanjutnya Hesti akan menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan unsolved mysteries. Misteri-misteri yang tidak terungkap. Silakan Hesti. Silakan Hesti. Sekarang adalah beberapa unsolved mystery di berbagai belahan dunia. Yang pertama, Area 51. Ini adalah sebuah pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di Nevada. Banyak sekali misteri seputar Area 51 ini. Di antaranya banyak yang mengaku melihat cahaya-cahaya misterius serta UFO yang terbang di langit sekitarnya. Berhembus banyak spekulasi bahwa Area 51 ini adalah pangkalan UFO atau laboratorium di mana pemerintah Amerika melakukan riset yang berkaitan dengan alien ataupun UFO. Tapi pernah dengar nggak soal Area 51 ini? Kalau aku beli Urea 51 buat itu. Itu pupuk. Jangan paksa orang dong. Tapi kalau aku pernah baca yang ini loh, kejadian di Phoenix yang tiba-tiba listrik mati semua waktu itu. Belum bayar. Bukan. Terus banyak
sih yang ngeliat ada benda-benda terbang, ada unidentified flying object juga. Sebetulnya kalau gitu Area kan. 51 kan dibahas juga di film Independence Day kan. Di film-film Hollywood tuh sering banget keluar itu. Aduh, ada Transformer, dia ada Megatron mungkin di situ. Dan gua paling protes kalau gitu-gituan, kenapa sih yang dari luar negeri, dari angkasa luar selalu kepalanya gundul? Karena emang tipikal alien seperti Oke, berikutnya lanjut. coba kita lihat ada crop circle. Ini adalah fenomena misterius di mana tiba-tiba muncul sebuah pola misterius di ladang tanpa diketahui atau siapakah yang membuat pola tersebut? Apakah penjahit yang handal? Ini sulit soalnya. Fenomena ini terjadi di hampir seluruh bagian dunia. Dan juga banyak teori yang dibuat mengenai apa yang menciptakan crop circle ini. Mulai dari alien, fenomena alam, hingga orang-orang yang iseng. Tapi kan juga ada tutorialnya cara membuatnya di YouTube waktu itu. Buat crop Jatuhin circle. padi itu kan. Tek, tapi waktunya Ya itu dia. Ya bingungnya itu ukurannya begitu besar dan begitu presisi. Iya. Kalau misalnya pakai tangan gitu loh. Waktunya sebentar, hanya semalam. Sebentar. Apakah dia Roro Jonggrang? Nah, loh. mungkin dia tangkuban perahu. Oh iya, salah maaf. Yang buat tangkuban perahu. Iya, aduh, salah, saya maaf. Salah. Oke, selain crop circle ada satu lagi nih, ada sebuah video yang diambil pada tahun 1938 ya, ketika bubaran bubaran pabrik ya. Pantat gue dong. Di Massachusetts. Kita lihat dulu ya videonya. Coba kita lihat. Ini lagi pada bubaran pabrik, lagi nunggu dijemput nih sama ojeknya nih. Oke, ada yang aneh nggak? Tahun 1938. Ada yang memegang handphone. Gue udah pernah lihat nih videonya di YouTube. Iya. Ada yang Itu memegang. tahun 1938 loh. Coba kita Coba kita lihat lagi ya, sekali lagi ya. Sekali lagi, Perhatiin baik-baik. Ada yang sedang menelpon. Tuh. Yakin lagi nelfon. Makanya nggak yakin juga sih. Kayaknya enggak deh itu kotak makeup. Iya. Ada teori yang mengatakan kalau wanita tersebut adalah seorang time travelers. Ia dapat berpindah-pindah ke tahun entah di masa lampau ataupun di masa depan. Wow. Dia adalah salah satu di antaranya. Makanya pernah ada yang Quantum leap. iya yang John Scott Titor itu Bakula. pernah sempat heboh di tahun 2000. Dia muncul di tahun 2000 bilang kalau dia itu dari 2036. Dia itu datang ke tahun 2000 itu mau memperingatkan keluarganya kalau dia harus pindah dari Florida. Dia mau ke tahun John Titor ini? 1975. Ya si John Titor ini sempat heboh segala macam tapi media nggak publish segala macam. Baru di tahun-tahun sekarang diselidiki ternyata memang ada bukti-bukti kalau perkataannya itu hoax gitu. Oke. Hmm. Tapi tadi kalau memang ada 1938 seorang wanita memegang handphone, providernya apa coba? Ya. Jaringannya apa coba? Indoser. Tapi kejadian itu pernah diabadikan oleh jadi sebuah lagu. Apa tuh? I found my friend from Massachusetts. Ah, itu Bee Gees, Pak. Going back to Massachusetts. Lu lain. Tahu semua. Orang tua semua ya. Gua denger lagu itu di radio merek Cawang. Singkatan dari cari uang. Itu beberapa teori yang unsolved ya, ini yang tidak Unsolved bisa mystery. dipecahkan lah misteri ya. Kalau ini adalah tonight's recommendation tentang film yang menceritakan berbagai teori konspirasi and unsolved mystery. Oke, film yang pertama adalah JFK. Film JFK adalah film yang disutradarai Oliver Stone dan dirilis pada tahun 1991. Film ini menceritakan tentang Jim Garrison, seorang pengacara yang menuntut dan menyelidiki kasus pembunuhan Presiden John F. Kennedy pada tahun 1963. Dan film ini banyak menuai kontroversi akibat tuduhan-tuduhan konspirasi oleh pemerintahan Amerika yang terkandung di dalamnya. Berikutnya, Syriana. Film ini dibintangi oleh George Clooney dan menceritakan mengenai konspirasi yang dilakukan perusahaan-perusahaan minyak dunia dari Timur Tengah, Eropa hingga Amerika untuk mengontrol politik, ekonomi hingga permasalahan sosial di dunia. Untuk perannya di film ini, George Clooney itu memenangkan Oscar di kategori Best Supporting Actor. Film yang keren ya. Yang ini film keren banget, The Black Dahlia, merupakan sebuah film Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2006. Film ini disutradarai oleh Brian De Palma, pemainnya antara lain adalah George Hartnett, Aaron Eckhart, Scarlett Johansson, dan mengungkap misteri pembunuhan yang dibunuh secara keji dan begitu sadisnya. Pembunuhan mutilasi ini sampai pihak berwajib itu melarang foto korban diterbitkan dan dikonsumsi oleh publik. Ini pernah dengar nggak sih? Saya pernah dengar filmnya tapi belum pernah nonton filmnya. Jadi kalau saya baca soal cerita pembunuhannya, jadi di tahun berapa ya itu ya? Kalian tahu nggak?
tahun lampau tahun lah yang pokoknya lampau. ya. Dia itu adalah pemain film juga, si Elizabeth Short itu. Dia dibunuh secara keji, yang dimutilasi. Korbannya cuma satu, tapi yang ngaku untuk siapa pembunuhnya pada tahun itu ada 60 pria, 60 wanita yang ngaku kalau dia pembunuhnya. Loh. Ngaku, banyak yang ngaku pengen dapat sensasi karena saking naiknya soal berita pembunuhan tersebut gitu. Makanya ada band yang memberi namanya The Black Black Dahlia. Dahlia Dari Murder. murder. Ya. Black Dahlia Murder. Dahlia. Oh iya. Oke, ada rekomendasi lain? Itu beberapa rekomendasi, mungkin ada rekomendasi Mal, film-film. apa film-film yang kayak gitu, setipe itu yang lo rekomendasikan buat teman-teman di rumah? Konspirasi. Saya suka V for Vendetta. V for Vendetta, aku belum nonton. Guy Fawkes yang pakai topeng Iya, itu. nonton juga itu ya. Suka banget. Itu apa konspirasinya? Nonton lah. Saya udah nonton. Lah, kenapa nanya? Udah masa konspirasinya apa? Ya menggulingkan kekuasaan karena begitu korup gitu. Itu kan zaman dulu banget ya. Oh, makanya ketika meledakkan kota London sambil diiringi oleh musik klasik, aduh itu sebuah adegan yang memorable kalau menurut saya gitu kan. V for Vendetta. Dar gitu, aduh. Kalau Kang Mimin? Maman. Iya, Mama. Kalau Mimin hitam, tinggalnya di Brasil. Mimin Ini Penguin. tuh admin. Ifrosina ibunya ya. Anak lama. Aliran Conspiration Tamera temannya. teorinya Mel Gibson Oh, sama Julia Roberts ya? yang sama Julia Roberts tentang CIA itu menarik. Sama filmnya Amerika yang jatuhnya Watergate. All All the President's Man. Oh. Bagaimana skandal Watergate membuat seorang Presiden Nixon terguling dari kekuasaannya dan diganti oleh Henry Ford. Dan yang menarik, dua wartawan yang membuka kasus Watergate itu adalah wartawan-wartawan baru justru yang belum terpengaruh apa-apa. Deep Itu throat menggambarkan itu ya? Istilah deep throat itu. itu menggambarkan lagi bagaimana dalam banyak kasus konspirasi media ikut berperan cukup besar. Ya. Ya kayak Syahrini lah sekarang media ikut berperan cukup besar. Ya, itu konspirasi. Oh itu konspirasi untuk mengangkat namanya terus dengan sebuah cara. Oke, kalau Jadi gitu. kepikiran saya. Jadi kepikiran loh. Kang Ronald, thank you. Kang Maman, thank you. Sehat selalu. Ini baru kali ini kita ngobrol sampai segininya ya. Belum pernah loh. Saya sih bicara Syahrini karena saya anggota The Anggota konspirasi. Princess Lovers Community. Syahrini, Princess Lovers Community. Saya followersnya aja di Instagram sama di Twitter. Saya followersnya di Instagram tapi udah di-blok. Kenapa? Sering Karena nyela saya niru dia waktu itu. Oke, terima kasih sekali lagi pada tamu kita ya. Serunya kalau kita ngomongin konspirasi-konspirasi ini ya. Memang nggak bakal ada habisnya kalau ngomongin ini. Iya. Ini pasti akan ada terus lagi ke depannya, Pak. Ada konspirasi apa Banyak lagi. versi Iya, dan itu banyak dia. sekali kejadian-kejadian kayak gini. Ya, saksikan terus Surat Show Senin sampai dengan Jumat jam 11 malam. Kita tidak salah, silakan hubungi ke bawah ini. Sampai ketemu lagi. Selamat malam, selamat istirahat.